kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terlebih bagi siswa-siswi yang berada di SMK Negeri 3 Manado. Pada saat ini kita akan memulai pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Saya Lani Pangkerego dari SMK Negeri 3 Manado. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan bagi menjadi dua video, yaitu video pertama tentang logika dan pada video yang kedua tentang algoritma. Pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini, kita akan mempelajari upaya mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Materi yang akan kita pelajari saat ini mengenai konsep dasarnya dan penggalian ide. Adik-adik, kita ketahui bahwa sejak dulu sampai saat ini manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Maksudnya di sini bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri saja, tetapi tergantung kepada orang lain. Pada saat dia melakukan aktivitas, dia membutuhkan orang lain sebagai penolong. Itu berlaku sejak dulu sampai saat ini. Nah, sebenarnya seperti apakah manusia yang berguna itu? Pada dasarnya, manusia itu dikaruniai pengetahuan dan keterampilan. Dan sebenarnya pengetahuan dan keterampilan itu harusnya digunakan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada dasarnya, manusia itu semuanya memiliki persoalan atau masalah. Tinggal bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk menyelesaikan masalahnya itu. Termasuk di sini yaitu membantu menyelesaikan masalah orang lain. Dengan demikian, maka kehidupannya akan menjadi lebih baik. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah suatu kondisi yang muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi di saat harapan kita tidak terpenuhi sesuai dengan maksudnya di saat kenyataan kita tidak sesuai dengan harapan, maka itu yang menjadi masalah bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita jangan menghindari masalah itu, tetapi kita harus menghadapinya dan berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar. Nah, sebenarnya solusi yang baik itu seperti apa? Solusi yang baik adalah suatu ide kreatif yang bisa mengatasi masalah secara permanen dan kita dapat lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, solusi yang baik adalah ide kreatif yang tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma, atau aturan yang berlaku, serta mampu menginspirasi orang lain. Sebenarnya, gagasan itu ditemukan oleh seseorang. Jadi gagasan atau ide itu biasanya ditemukan oleh seseorang dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Nah, kemampuan kita untuk mengomunikasikan gagasan kepada orang lain itu harus dilatih agar pesan kita tersampaikan. Jadi jika kita ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, maka kita harus melatih cara kita untuk menyampaikannya agar pesan kita bisa diterima. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, proses kreatif itu dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap mengamati, menirukan, modifikasi, dan membuat yang baru. Artinya, pada saat kita mengamati sesuatu, kita harus bisa meniru. Namun, pada saat kita meniru itu, kita harus membuat modifikasinya dan menghasilkan sesuatu yang baru. Adik-adik datang pada materi logika dan algoritma. Sebenarnya, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kenapa? Karena salah satu kelebihan dari manusia adalah manusia diberikan akal pikiran atau akal budi, sehingga kita dapat memilih hal mana yang benar, yang bermanfaat, dan meninggalkan mana yang salah, yang tidak bermanfaat. Jadi kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah kelebihan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Kalau bicara logika, berarti sesuatu yang logis atau masuk akal, atau
memenuhi nalar dan memenuhi hukum logika. Nah, sebenarnya kata logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya adalah ilmu, di mana ilmu itu mengajarkan bagaimana cara berpikir yang benar untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan belajar logika, kita belajar bagaimana cara berpikir yang benar dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manfaat apa kita belajar tentang logika ini? Yaitu pertama, kita menjadi lebih berpikir mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita bisa memilih dua hal, apakah kita melakukan yang benar atau kita melakukan yang salah. Selain itu, kita menjadi lebih cerdas. Daya imajinasi, daya ingat, bahkan daya kita melihat sesuatu persoalan akan menjadi lebih tajam. Kemudian, kita menjadi lebih cermat, objektif, dan efektif. Sehingga, kita akan menjadi orang yang mencintai kebenaran. Artinya, kita akan melihat sesuatu yang salah dan meninggalkannya, dan kita mencintai atau lebih menyukai melakukan sesuatu yang benar, karena kita melakukan sesuatu yang berdasarkan logika. Pada saat kita melakukan sesuatu yang berdasarkan logika, kita akan mencapai suatu tujuan dan mencari suatu kesimpulan. Nah, berbicara penarikan kesimpulan, ada dua cara atau ada dua model, yaitu pernyataan deduktif atau penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Yang dimaksud dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu pernyataan yang benar, yang umum, ke khusus. Contohnya, pernyataan umum seperti semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Pernyataan khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan secara induktif, kita mulai dari pernyataan benar yang khusus ke umum, kebalikan dari pernyataan penarikan kesimpulan deduktif. Contohnya, pernyataan khusus seperti Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Pernyataan khusus yang lain, Yuda rajin belajar dan dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya bahwa penarikan kesimpulan induktif seperti siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Adik-adik, pada saat kita menggunakan logika, sebaiknya kita jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikirkan. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran rumit yang kita buat sendiri. Meskipun demikian, kita jangan meremehkan masalah sekecil apapun, karena dengan berpikir sederhana, kita bisa menghasilkan solusi yang efektif. Nah, adik-adik, demikianlah materi singkat kita mengenai logika dan terima kasih Anda sudah menonton dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.